Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dengan saya Tina dari We Reach Traveling with Jesus. Kami hadir untuk menemani Bapak dan Ibu sekalian, kakak adik, saudara-saudara sekalian untuk membaca kitab suci menurut kalender liturgi. Hari ini tanggal 8 Desember 2020 kita merayakan Hari Raya Wajib Bunda Maria dikandung tanpa noda. Hari ini hari ke-16 kami memulai pelayanan ini. Kami bersyukur bahwa kami memulai pelayanan ini pada hari Sabtu, tanggal 21 November, pada Hari Raya Bunda Maria dipersembahkan ke dalam Bait Allah oleh kedua orang tuanya, Santo Joachim dan Santa Ana. Nah, sedikit kita membahas tentang Immaculata Conception atau Maria dikandung tanpa noda yang gereja mewajibkan kita merayakan pada hari ini. Immaculata Conception artinya dengan cara yang ajaib Tuhan telah menjaga dan melindungi Bunda Maria dari noda asal dan dari dosa-dosa lain selama hidupnya. Mengapa Bunda Maria dilindungi secara khusus? Karena Bunda Maria telah dipilih bahwa ialah yang akan mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Bunda Maria dipilih secara khusus dari antara manusia untuk ikut dalam karya penyelamatan dunia dengan mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah Bunda Maria adalah pribadi yang istimewa. Walaupun Bunda Maria lahir dari sebuah keluarga dengan cara yang normal seperti lahirnya kita manusia, tetapi Bunda Maria telah dilindungi secara khusus sejak di dalam kandungan sampai Tuhan mengangkatnya ke surga. Nah, gereja merayakan hari raya ini, Maria dikandung tanpa noda, sejak 8 Desember 1476 dan ditetapkan oleh Paus Sixtus keempat. Walaupun ini bukan hari raya nasional yang dibuat sebagai tanda merah seperti hari raya Natal, tetapi di banyak negara yang mayoritas Katolik, hari raya ini dirayakan dengan cara yang meriah. Misalnya di Filipina dan Roma sampai seperti hari libur. Nah, hari raya ini kemudian dikuatkan oleh dogma Paus Pius ke-9 pada tahun 1854. Entah bagaimana itu ternyata menjadi sebuah pertentangan. Jadi ada beberapa kelompok yang masih belum percaya, ada yang menerima dogma itu. Dan Tuhan tahu. Maka pada tahun 1858, yaitu 4 tahun setelah ditetapkannya dogma ini oleh Paus Pius ke-9, Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette di Lourdes. Setelah ditanyakan, "Siapakah engkau, hai putri?" Maka Bunda Maria menjawab, "Aku adalah yang dikandung tanpa noda." Dengan penampakan ini, maka dari surga menegaskan atau membenarkan dogma dari Paus Pius ke-9 tentang bahwa Immaculata Conception, bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda asal. Dan kemudian Paus Pius ke-12 menegaskan dan membenarkan dogma ini. Demikian, walaupun dogma-dogma ini ditentukan oleh gereja, saya rasa bahwa setiap orang yang mencintai Bunda Maria, yang mencintai Yesus, pasti mengalami kasih sayang Bunda Maria. Dan itu sudah cukup untuk menegaskan bahwa ia adalah wanita istimewa yang dikandung tanpa noda dosa. Bunda Maria yang dikandung tanpa dosa, sucikanlah badan kami dan kuduskanlah jiwa kami. Amin.
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Kejadian bab 3, 9-15 dilanjutkan 20. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan remukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Efesius 1, 3-6 dilanjutkan 11-12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memiliki kita sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikannya. Kami yang
dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh pengharapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Alleluia, Alleluia. The Lord is our judge, our lawgiver, our king. He it is who will save us. Alleluia, Alleluia. A reading from the Gospels according to Luke. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father. And he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel says to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angels departed from her. The Gospels of the Lord. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah,
supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.